Soal yang pertama, asam oksalat H2C2O4 merupakan asam lemah bivalen yang terionisasi menurut reaksi. Pertama, H2C2O4 terion menghasilkan H+ ditambah HC2O4- dengan nilai Ka 5,6 dikali 10 pangkat minus 2. Kemudian HC2O4- yang terbentuk terurai kembali menghasilkan H+ ditambah C2O42- dengan nilai Ka 5,4 dikali 10 pangkat minus 5. Yang ditanyakan, larutan H2C2O4 0,1 molar akan mempunyai pH sebesar. Nah, senyawa-senyawa seperti asam oksalat ini merupakan contoh senyawa asam poliprotik yang melepaskan lebih dari 1 ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Contoh asam poliprotik lain misalnya H2CO3, H3PO4, dan H3ASO4. Kemudian di dalam air, asam poliprotik ini melepaskan ion H+ secara bertahap yang setiap tahapnya hanya melepaskan 1 ion H+. Contohnya asam oksalat di soal ini, ion H+-nya lepas melalui 2 tahapan, sehingga mempunyai 2 nilai Ka. Kemudian perhitungan pH-nya bagaimana? Nah, untuk asam lemah, kita tentunya harus mencari konsentrasi ion H+-nya terlebih dahulu dengan rumus konsentrasi ion H+ sama dengan akar Ka dikali dengan molaritas asamnya yang kita lambangkan dengan Ma. Pertanyaannya, Ka mana yang akan kita gunakan dalam perhitungannya? Nah, Ka yang akan kita gunakan dalam perhitungan pH adalah Ka pertama. Karena untuk asam poliprotik ini, nilai Ka pertamanya pasti jauh lebih besar dibandingkan Ka kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi Ka yang kita gunakan untuk soal ini adalah 5,6 dikali 10 pangkat minus 2. Untuk Ma atau molaritas asamnya, di soal disebutkan 0,1 molar atau bisa kita ubah menjadi 10 pangkat minus 1 molar. Nah, kita substitusikan nilai Ka pertama dan molaritas asam oksalatnya ke rumus konsentrasi ion H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Sehingga konsentrasi ion H+ sama dengan akar 5,6 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 1. Kemudian jika kita lihat opsinya, maka kelihatan bahwa kemungkinan jawabannya adalah opsi A dan B. Karena untuk opsi C, D, dan E ada akar 5,4 sehingga pasti Ka yang digunakan dalam perhitungannya adalah Ka yang kedua, bukan Ka yang pertama. Selanjutnya, karena di opsi jawaban A dan B ada akar 56, maka perhitungannya kita juga sesuaikan dengan itu. Artinya Ka dengan nilai 5,6 kali 10 pangkat minus 2-nya, kita ubah menjadi 56 dikali 10 pangkat minus 3. Dan akar 56-nya nanti tidak perlu kita cari. Sehingga konsentrasi ion H+ sama dengan akar 56 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat minus 1. Sama dengan akar 56 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, akar 10 pangkat minus 4 ini artinya pangkatnya kita bagi 2 saja. Jadi minus 4 dibagi 2 hasilnya minus 2. Sehingga akar 10 pangkat minus 4 adalah 10 pangkat minus 2. Maka konsentrasi ion H+-nya sama dengan akar 56 dikali 10 pangkat minus 2. Kemudian kita substitusikan kepersamaan pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, sehingga pH sama dengan min log akar 56 dikali 10 pangkat minus 2. Hasilnya adalah 2 min log akar 56. Terlihat ya polanya? Pangkatnya yaitu 2 dimajukan ke depan, diikuti dengan min log akar 56. Jadi jawaban untuk soal ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal yang kedua. Suatu larutan pekat asam klorida HCl dengan MR 36,5
adalah 3,65% berat HCl dalam air. Larutan ini mempunyai rapat massa 1,2 gram per cm kubik. Konsentrasi larutan tersebut adalah, rumus konsentrasi dalam molaritas ketika yang diketahui adalah massa jenis atau rapat massa dan persen beratnya adalah molaritas sama dengan massa jenis dikali 10 dikali persen berat dibagi mR atau massa molekul relatifnya. Nah, untuk massa jenis atau rapat massanya, di soal disebutkan 1,2 gram per cm kubik, kemudian persen beratnya adalah 3,65% dan mR-nya adalah 36,5. Kemudian langsung kita substitusikan saja semua nilai-nilainya, sehingga molaritas sama dengan 1,2 dikali 10 dikali 3,65 dibagi 36,5. Nah, 3,65 dibagi 36,5 hasilnya 1/10. Kemudian 10/10-nya bisa kita coret sehingga molaritasnya adalah 1,2 molar. Maka jawaban untuk soal ini adalah opsi yang E. Soal yang ketiga, arus listrik 0,0965 ampere dialirkan ke dalam 50 ml NaCl 0,1 molar selama 2000 detik. Maka konsentrasi OH- dalam larutan adalah. Soal ini berhubungan dengan konsep elektrolisis yang dipelajari di kelas 12 semester 1. Caranya kita tentukan terlebih dahulu reaksi reduksi dan oksidasi larutan NaCl-nya. Penentu reaksi reduksi dalam suatu elektrolisis adalah jenis kation atau ion positifnya dan wujudnya. Misalnya, apakah wujudnya larutan atau lelehan. Kemudian untuk penentu reaksi oksidasinya adalah jenis anion atau ion negatifnya dan jenis elektroda yang digunakan. Apakah elektrodanya bersifat inert atau tidak inert. Untuk larutan NaCl ini terurai menjadi Na+ dan Cl-. Kemudian karena wujudnya larutan, maka berarti juga ada air atau H2O-nya. Untuk reaksi reduksinya, yang menjadi penentu adalah kationnya, yaitu Na+. Natrium ini adalah golongan 1A, sehingga jika wujudnya adalah larutan, maka yang akan direduksi adalah air. Dengan reaksi 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Jika nanti wujudnya adalah lelehan, maka yang akan direduksi adalah kation Na+-nya. Kemudian untuk reaksi oksidasinya, penentunya adalah anionnya yaitu Cl- dan elektrodanya. Jika di soal tidak disebutkan jenis elektrodanya apa, maka diasumsikan bahwa elektroda yang digunakan adalah elektroda inert, sehingga tidak akan mempengaruhi reaksi. Jadi yang dioksidasi adalah anionnya, yaitu Cl- dengan reaksi 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Selanjutnya jumlah elektron yang terlibat sama-sama 2, maka kedua reaksi bisa langsung kita jumlahkan, sehingga reaksi totalnya adalah 2H2O ditambah 2 Cl- menghasilkan 2OH- ditambah H2 ditambah Cl2. Nanti jika teman-teman menemukan soal yang jumlah elektronnya belum sama, maka harus disamakan terlebih dahulu ya, dengan cara dikali silang. Untuk soal-soal elektrolisis, biasanya kita menggunakan rumus W sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96.500. Tapi untuk soal ini, kita tidak bisa menggunakan persamaan ini. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, tidak ada logam yang dihasilkan. OH- wujudnya adalah larutan, H2 dan Cl2 berwujud gas. Sedangkan W dalam persamaan ini adalah massa logam. Maka cara penyelesaiannya, kita cari dulu mol elektronnya. Yang dalam hal ini, mol elektron sama dengan Faraday
Dan Faraday itu rumusnya adalah I dikali T dibagi 96500. Untuk I atau kuat arusnya, di soal disebutkan 0,0965 ampere. Nah, untuk arus ini satuannya harus ampere ya. Jadi nanti jika teman-teman menemukan kuat arusnya belum bersatuan ampere, maka dikonversi dulu ke satuan ampere. Selanjutnya untuk T atau waktunya, di soal disebutkan 2000 detik. Nah, ini juga harus teman-teman perhatikan, waktunya harus bersatuan detik. Jadi nanti misalnya ada soal yang waktunya bersatuan menit, jam, atau hari, maka harus teman-teman konversi dulu ke satuan detik. Selanjutnya kita substitusikan kuat arus dan waktunya sehingga mol elektronnya sama dengan 0,0965 dikali 2000 dibagi 96500. Nah, ini hasilnya adalah 0,002 mol. Kemudian karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, maka mol OH- dibagi mol elektron sama dengan koefisien OH- dibagi koefisien elektron. Nah, koefisien elektron dan OH-nya sama-sama 2, sehingga mol OH- sama dengan 2 dibagi 2 dikali 0,002 mol. Hasilnya adalah 0,002 mol. Cara cepatnya sebenarnya tinggal lihat perbandingan koefisiennya saja. Jika koefisiennya sama, maka molnya juga sama. Terakhir kita cari konsentrasi OH-nya dengan rumus molaritas OH- sama dengan mol OH- dibagi volume larutan. Dan jangan lupa untuk volumenya dikonversi ke satuan liter. Di soal volumenya adalah 50 ml, kita ubah ke liter jadi dibagi 1000 sehingga volumenya adalah 0,05 liter. Maka konsentrasi OH-nya adalah 0,002 mol dibagi 0,05 liter. Hasilnya adalah 0,04 molar. Jadi jawaban untuk soal ini adalah opsi E. Soal yang keempat, suatu senyawa dengan rumus molekul C3H6O bila direaksikan dengan reaksi Fehling menghasilkan endapan merah bata. Senyawa tersebut adalah. Nah, soal ini berhubungan dengan konsep senyawa turunan alkana yang dipelajari di kelas 12. Dan untuk bisa menjawab soal ini, teman-teman harus hafal rumus umum untuk masing-masing senyawa turunan alkana. Untuk alkohol dan eter, rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. Untuk aldehid dan keton, rumus umumnya CnH2nO. Untuk asam karboksilat dan ester, rumus umumnya adalah CnH2nO2. Nah, untuk soal ini, rumus molekulnya adalah C3H6O, berarti rumus umumnya adalah CnH2nO. Terlihat ya, N-nya adalah 3, H-nya adalah 2N, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6, dan oksigennya adalah 1. Maka senyawa ini kemungkinannya adalah aldehid atau keton. Nah, aldehid dan keton ini dapat diidentifikasi dengan menggunakan dua jenis reaksi, yaitu reaksi Fehling dan Tollens, di mana untuk aldehid dapat bereaksi dengan Fehling menghasilkan endapan merah bata dan dapat bereaksi dengan Tollens menghasilkan cincin perak. Sedangkan untuk keton tidak bereaksi dengan Fehling dan Tollens. Nah, maka senyawa C3H6O yang dimaksud di soal ini adalah aldehid, yang dari segi nama, ciri khas penamaan IUPAC-nya adalah berakhiran al. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk opsi A, 1 propanol. Nah, ini jelas merupakan alkohol karena namanya berakhiran ol. Untuk opsi B, 2 propanol juga sama, merupakan senyawa alkohol karena namanya berakhiran ol. Untuk opsi C, propanon,
Nah, ini merupakan keton karena dari segi namanya berakhiran on. Dan untuk opsi D, propanal. Nah, ini merupakan aldehid karena berakhiran al, sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi D. Nah, adapun untuk opsi E, propanoat merupakan senyawa ester karena namanya berakhiran oat. Soal yang kelima, diketahui grafik reaksi kesetimbangan antara A, B, dan C pada suhu tertentu sebagai berikut. Reaksi kesetimbangan yang sesuai untuk grafik di atas adalah, nah, dalam suatu reaksi, konsentrasi reaktan akan semakin berkurang sehingga digambarkan dengan grafik yang menurun. Sedangkan untuk produk, konsentrasinya bertambah sehingga digambarkan dengan grafik yang naik. Kita perhatikan grafiknya. Untuk zat A, grafiknya digambarkan turun sehingga zat A berperan sebagai reaktan, sedangkan zat B dan C grafiknya naik sehingga berperan sebagai produk. Kemudian perbandingan koefisien zat sama dengan perbandingan perubahan konsentrasi zatnya, sehingga koefisien A banding koefisien B banding koefisien C sama dengan perubahan konsentrasi A banding perubahan konsentrasi B banding perubahan konsentrasi C. Nah, untuk perubahan konsentrasi zatnya, kita lihat dari selisih konsentrasi awal dan akhirnya. Untuk zat A, konsentrasi awalnya adalah 0,6 molar dan konsentrasi akhirnya adalah 0,2 molar, sehingga selisihnya adalah 0,4 molar. Untuk zat B, konsentrasi awalnya 0 dan konsentrasi akhirnya adalah 0,4 molar, sehingga selisihnya adalah 0,4 molar. Dan untuk zat C, konsentrasi awalnya adalah 0 molar dan konsentrasi akhirnya adalah 0,3 molar, sehingga selisihnya adalah 0,3 molar. Maka perbandingan koefisien A, B, dan C-nya adalah 0,4 banding 0,4 banding 0,3. Bisa kita sederhanakan menjadi 4 banding 4 banding 3. Nah, artinya koefisien A dan B-nya adalah 4, koefisien C-nya adalah 3. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A. 4A, reaksi kesetimbangan menghasilkan 4B ditambah 3C.